to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizkian Saputra. Perkenalkan, nama saya Zajar Manoval. Perkenalkan, nama saya Safia Aturniati. Perkenalkan, nama saya Sabrina Tiani. Perkenalkan, nama saya Sarina Krishna. Perkenalkan, nama saya Musbih Fatmala. Nyain song mata kaji semain seng. Di sini saya akan membacakan pengertian asifat. Hah? Aduh pusing, kepala otak, kepala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Bohong, yang bener. Secara bahasa, dalam bahasa Arab berarti penyembuh atau obat. Dalam konteks Al-Quran, Asyifa adalah nama lain dari Al-Quran yang memiliki fungsi sebagai penyembuh berbagai penyakit, baik penyakit lahiriah atau maupun batinnya, hati dan jiwa. Dalil Al-Quran sebagai Asyifa. A. Surah Al-Isra ayat 82. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Isra ayat 82. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penyembuh yang dimaksud bukan hanya berupa fisik, tetapi juga hati seperti syirik, sombong, iri, dengki, dan kebodohan. B. Surah Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penyakit dalam dada yang dimaksud adalah penyakit hati seperti kesombongan, keraguan, kebencian, atau keputusasaan. C. Surah Fusilat ayat 44 yang artinya, Al-Quran itu adalah petunjuk ke penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran hanya menjadi penyembuh bagi orang-orang yang beriman karena mereka menerimanya dengan hati yang terbuka dan bersih. Sebaliknya, bagi orang yang beriman, mereka tidak akan merasakan manfaatnya. 3. Bentuk penyembuhan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai asyifa memberikan penyembuhan dalam berbagai bentuk. A. Penyembuhan hati dan jiwa, menenangkan hati yang gelisah dan cemas, menghapus kesedihan dan perasaan putus asa, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. B. Penyembuhan spiritual dan mental, membimbing manusia keluar dari kegolongan menuju cahaya, memberikan hatapan motivasi dan keyakinan dalam menghadapi ujian hidup, membutuhkan keimanan dan ketakwaan. C. Penyembuhan fisik. Al-Quran bisa digunakan sebagai ruqyah untuk mengobati orang sakit, kerasukan, atau gangguan jin sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. 4. Manfaat asyifa. 1. Menyembuhkan penyakit hati, menghilangkan sifat iri, dengki, sombong, munafik, dan cinta dunia berlebihan. 2. Menenangkan jiwa, membuat hati merasa tentram, damai, dan jauh dari kegelisahan. 3. Memberikan petunjuk hidup, menunjukkan jalan yang lurus agar terhindar dari kesesatan. 4. Menguatkan iman dan keyakinan, meneguhkan kepercayaan kepada Allah dan kebenaran Islam. 5. Mengobati kebodohan, menambah ilmu dan pengetahuan sehingga terhindar dari kesalahpahaman tentang agama. 6. Menjadi sarana ruqyah. Ayat-ayat Al-Quran dapat dibaca untuk mengobati penyakit fisik dan gangguan jin dengan izin Allah. Kesimpulan, Al-Quran sebagai asyifa adalah salah satu bukti bahwa kitab suci ini tidak hanya diturunkan sebagai bacaan ibadah semata, tetapi juga sebagai obat dan penyembuh bagi hati, jiwa, dan bahkan bagi dunia. Melalui ayat-ayat suci, Allah SWT memberikan ketenangan, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjadikan Al-Quran sebagai paduan hidup
obat, hati, dan penenang jiwa, serta selalu membacanya dengan penuh keyakinan dan cinta. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insang mata gadis main seng.